saya dari SDS Mutiarati Ponorogo. Kali ini saya akan menceritakan tentang sang pemberani. Penasaran dengan ceritanya? Ini dia. Pada suatu hari, sebuah hutan hiduplah seekor monyet yang sangat berani. Dia bernama Moni. Selain berani, Moni juga sangat lincah. Dia mampu bergelantungan dari pohon ke pohon. Dan bahkan teman-teman Moni juga sering memujinya. Hingga pada suatu hari, Moni berkeliling hutan untuk mencari makanan. Di tengah perjalanan, Moni melihat seorang memotong kayu yang membawa bekal sangat banyak. Dan tanpa berpikir panjang, Moni langsung mengambil bekal itu dan membawanya lari. Akan tetapi kelakuannya ini dilihat oleh Titi si tupai. Dan tak lama kemudian muncullah seekor kucing hutan yang juga mencuri bekal milik si pemotong kayu itu tadi. Dan benar saja, saat si kucing hutan itu mencuri bekal milik si pemotong kayu itu, tidak ada satupun hewan yang melihatnya. Pada suatu hari, Saga, singa si raja hutan, mengadakan sayembara, di mana yang akan menjadi pemenang sayembara itu akan menjadi pengawal sang raja. Dan di mana yang akan menjadi pengawal sang raja, kebutuhan hidupnya akan tercukupi. Mereka tidak perlu berkeliling hutan untuk mencari makanan. Dan akhirnya info sayembara itu terdengar oleh seluruh hewan yang ada di hutan. Teman-teman Moni juga menyemangati Moni agar bisa memenangkan sayembara itu. Hari demi hari pun berlalu dan akhirnya sayembara itu pun diadakan. Ternyata banyak sekali hewan yang mengikuti sayembara itu. Dan terlihat di sana juga ada kucing hutan yang juga mengikuti sayembara itu. Lalu si Moni bertanya kepada kucing hutan dengan penuh kesombongan. "Hai kucing hutan, apakah kamu pantas menjadi seorang pemenang di sayembara ini?" "Wah, kamu sombong sekali ya monyet. Mari kita lihat siapa yang paling hebat." Dan akhirnya semua hewan pun mengikuti sayembara itu. Banyak sekali hewan yang menyerah di sayembara itu. Tapi akhirnya si Moni dan si kucing hutan masuk ke babak terakhir. Mereka akan adu balap lari. Kira-kira siapa yang akan menang ya? Dan ternyata si Moni lah yang menjadi pemenangnya. Penobatan pun akan segera diadakan. Akan tetapi, tunggu sebentar. Apakah raja pantas memiliki seorang pengawal pencuri? Hah? Apa maksud kamu, tupai? Jawab Moni. "Iya, apa maksud kamu, tupai?" kata si raja hutan. "Begini, kemarin aku melihat Moni mencuri bekal milik si potong kayu di tengah hutan sana." Dan tak lama kemudian muncullah kucing hutan. "Sebenarnya aku juga mencuri bekal milik si potong kayu itu." "Aku kan hanya melihat Moni mencuri, kamu tidak mencuri." "Iya, memang benar. Kamu tidak melihat aku mencuri. Tapi setelah kamu melihat Moni, kamu langsung bergegas pergi." "Iya, memang benar. Iya, memang benar. Setelah aku melihat Moni mencuri, aku langsung bergegas pergi. Tapi kamu hebat kucing hutan, kamu mau mengakui kesalahanmu." Dan akhirnya si raja hutan pun memiliki keputusan yang paling tepat. Iya. Begini, semua makhluk hidup itu memiliki kesalahan. Tapi hanya sang pemberanilah yang mau mengakui kesalahannya. Sudah aku putuskan, si kucing hutanlah yang berhak menjadi pemenang sayembara ini dan berhak menjadi pengawalku. Nah, si Moni akhirnya menyesali kesalahannya karena tidak mau mengakui kesalahannya.
Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah barang siapa yang bersifat jujur, tidak berbohong, dan mau mengakui kesalahannya, jika dilandasi dengan usaha, maka cita-cita apapun akan tercapai. Akan tetapi, jika kita memiliki sifat sombong dan tidak mau mengakui kesalahan, maka Allah tidak akan meridhoinya. Allah suka orang-orang yang bersifat jujur. Nah, demikian dari cerita Sang Pemberani. Semoga kalian terhibur dan dadah. Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Pipit. Aku kelas 5. Aku sekolah di SDS Mutiara Hati. Kali ini Pipit akan bercerita tentang Kiki si kelinci yang beruntung. Pada suatu hari, Kiki si kelinci berjalan menuju ke pasar untuk membeli wortel. Karena persediaan wortel di rumahnya sudah habis. Sesampainya di sana, Kiki melihat ke kanan dan ke kiri. Di mana ya pedagang yang menjual wortel? Kanan tidak ada, kiri juga tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Dan ternyata Kiki ke pasar sudah terlalu siang. Aku pergi ke pasar lain saja. Siapa tahu masih ada pedagang yang menjual wortel. Kiki pun bergegas untuk menuju ke pasar yang lain. Sesampainya di sana, wah, itu dia. Pak, apakah masih ada sisa wortel? Sudah habis, Nak. Tapi ini cuma ada sisa 1 buah wortel saja. Bagaimana ya? Ya sudah, Pak, tidak apa-apa. Aku beli wortel itu karena hari ini aku ingin sekali makan wortel. Akhirnya, Kiki tetap membeli wortel itu. Setelah membeli wortel itu, Kiki bergegas untuk pulang ke rumah. Kiki melewati pinggir sungai yang lumayan deras karena semalam telah turun hujan. Saat asik berjalan, Kiki mendengar suara, "Tolong, tolong, tolong aku." Suara siapa itu? Tanya Kiki dengan penuh kecurigaan. Akhirnya Kiki mencari sumber suara itu, tapi juga tidak ditemukannya. Akhirnya Kiki melanjutkan perjalanannya. Saat perjalanan, Kiki mendengar suara itu semakin kencang. "Tolong, tolong, tolong aku. Aku ada di bawah sini." Ternyata itu suara tikus tua yang hampir tenggelam hanyut di sungai. Kiki pun segera mencari cara untuk menolongnya. Kasihan ya tikus tua itu. Tikus tua itu tetap bertahan karena memegang akar pohon dengan 1 tangannya. "Tunggu, tunggu, tunggu aku akan menolongmu. Bertahanlah." Kiki pun tetap mencari cara untuk menolong tikus tua itu. Gimana ya caranya? Aku kan tidak bisa berenang. Kiki pun bingung. Akhirnya, Kiki mencari akar pohon di sekitarnya.
sudah hanyut tenggelam di bawah derasnya sungai ini. Iya, sama-sama. Ngantuk. Tanpa disadari Kiki melihat wortelnya tidak ada karena wortelnya telah hanyut di sungai. Itu wortel aku. Gimana ini? Dengan raut wajah yang kecewa, Kiki pun bersedih. Tikus tua itu meminta maaf dengan sangat rasa bersalah. Maafkan aku, kelinci, karena kau menolongku. Wortelmu jadi hanyut di sungai. Ya sudah, tidak apa-apa. Ini juga sudah terjadi. Akhirnya, Kiki pulang dengan raut wajah yang sangat kecewa. Sampainya di rumah, Assalamualaikum, Bu. Kiki pulang. Waalaikumsalam, Nak. Jawab Ibu Kiki. Maafkan Kiki, Bu. Kiki tidak mendapatkan wortel itu. Jawab Kiki dengan menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, Nak. Tadi opo tetangga baru saja pulang dari liburannya dan membawakan oleh-oleh satu keranjang ke sini. Oleh-olehnya adalah wortel kesukaan kamu. Wah, beneran Ibu? Alhamdulillah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ive. Saya siswi kelas 3 SDS Mutiara Hati Ponorogo. Kali ini saya akan menceritakan tentang Kiki si kelinci yang beruntung. Ingin tahu ceritanya? Ini dia. Pada suatu hari, Kiki si kelinci pergi ke pasar untuk membeli wortel. Karena persediaan wortel di rumahnya sudah habis. Sesampainya di pasar, Kiki melihat ke kanan dan ke kiri. Di mana ya pedagang yang menjual wortel? Kanan tidak ada, kiri pun juga tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Ternyata Kiki pergi ke pasar terlalu siang. Apa aku pergi ke pasar lain saja? Siapa tahu masih ada pedagang yang menjual wortel. Kiki pun bergegas pergi ke pasar lain. Sesampainya di sana, itu dia. Pak, apakah wortelnya masih ada? Sudah habis, Nak. Tapi ini masih ada satu. Mau dibeli nggak? Bagaimana ya? Ya sudahlah, Pak. Tidak apa-apa. Saya beli saja wortel itu karena saya ingin makan wortel hari ini. Dibelilah satu buah wortel itu oleh Kiki. Dan Kiki segera bergegas pulang ke rumah dengan rasa senang. Yeay, bisa makan wortel hari ini. Kiki pulang menyusuri sungai yang cukup deras karena tadi semalam telah turun hujan yang sangat lebat. Tiba-tiba Kiki mendengar suara. Tolong, tolong aku di bawah sini. Hah? Suara siapa itu? Kiki pun mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ditemukannya. Kiki pun melanjutkan perjalanannya dengan sangat senang. Tapi suara itu semakin keras. Tolong, tolong aku di bawah sini, tolong. Rupanya yang berteriak-teriak itu adalah tikus tua yang hampir hanyut berpegangan dengan akar pohon dengan satu tangannya. Rupanya itu suara kamu ya, tikus tua. Aku kira tadi siapa? Tolong aku. Baiklah, aku akan menolongmu, jawab Kiki kepada tikus tua itu. Tapi bagaimana caranya ya? Kan aku tidak bisa berenang. Kiki pun melihat di sekelilingnya dan ditemukan satu ranting yang cukup kuat untuk menolong tikus
licin. Sekarang sudah dekat, raihlah ranting ini. Dan tikus tua itu meloncat ke ranting dan melepas tangan satunya dari akar pohon. Dalam hitungan 1, 2, 3. Selamatlah tikus tua itu dari arus sungai yang cukup deras. Terima kasih ya Kiki atas pertolonganmu. Mungkin aku tadi sudah hanyut terbawa arus sungai ini. Tidak apa-apa. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Tanpa disadari, wortel yang dibeli satu-satunya hanyut di bawahnya arus sungai. Itu wortelku hanyut. Aduh, bagaimana ini? Maafkan aku, Kiki, karena kau menolongku, wortelmu jadi hanyut. Sudahlah, tidak apa-apa. Ini sudah terjadi. Mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing. Kiki mau pulang tanpa membawa wortel itu. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam anakku. Maafkan aku Ibu. Aku tidak bisa membelikan wortel yang kau inginkan. Sudahlah, tidak apa-apa anakku. Tapi Koko, tetangga kita, baru saja pulang dari liburannya. Dia membawakan kita oleh-oleh sekeranjang isinya adalah wortel yang kau inginkan. Benar aku? Alhamdulillah. Itu dia cerita Kiki si kelinci yang beruntung. Wah, beruntung sekali ya Kiki ini. Sama nanti. Backgroundnya sudah wis masuk lah gitu ya kan, pindah-pindah sudah bagus. Terus bibitnya ya wis api kayak gitu. Terus yang keloro aku kirim ke punyanya siapa ya? Bukan saja. Kalian punya Ive. Punya Ive. Ini backgroundnya ini terlalu cerah terlalu cerah, terus jadi make up Ive itu malah gak kelihatan kayak gini. Sebenarnya iya ya, Ive ini ekspresinya masih kurang toh, tapi karena mau dikirim lomba jadi ini lek iso backgroundnya ya dirubah kayak gitu. Itu aja. Terus yang ketiga punya Kansa. Punya Kansa itu katanya Halo, perkenalkan nama saya Rehan dari SDS Mutiara Hati Ponorogo. Kali ini saya akan menceritakan dongeng Sang Pemberani. Seperti apa ya ceritanya? Simak video ini. Pada suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor monyet yang bernama Moni. Moni ini suka bergelantungan satu pohon ke pohon yang lain. Selain itu, Moni memiliki sikap yang tidak baik, yaitu sombong. Akulah Moni sang pemberani di hutan ini. Aku suka bergelantungan satu pohon ke pohon yang lain.
Hingga suatu pagi, Moni berjalan-jalan menyusuri hutan untuk mencari makanan. Dan Moni pun menemui seorang pemotong kayu yang membawa bekal sangat banyak. Dan Moni pun berpikiran untuk mencuri bekal tersebut. Wah, kira-kira ada yang melihatku atau tidak ya? Aku ambil saja deh bekalnya. Dan Moni tidak menyadari ada Titi si tupai yang melihat kelakuan Moni tersebut. Titi si tupai hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala karena Moni yang selama ini dipuji oleh teman-temannya memiliki sifat yang tidak baik, yaitu mencuri. Dan datanglah tiba-tiba seekor kucing hutan yang menghampiri bekal tersebut. Nah, ada bekal ini, aku lapar sekali. Kira-kira ada yang melihatku atau tidak ya? Aku ambil saja deh. Dan kucing hutan mengambil bekal tersebut. Dan benar saja, kelakuan kucing hutan itu tidak diketahui oleh hewan-hewan. Pada keesokan harinya, Saga sang raja hutan mengadakan sayembara. Sayembara ini dimenangkan oleh orang yang bertahan paling terakhir. Dan siapapun yang memenangkan dapat menjadi pengawal raja. Dan siapapun yang menjadi pengawal raja hidupnya tercukupi, tidak lagi susah-susah mencari makan di hutan. Berita ini menyebar ke seluruh hutan, termasuk Moni dan kucing hutan tersebut. Dan tibalah hari sayembara itu dimulai. Moni dan kucing hutan menghadiri sayembara tersebut. Rintangan demi rintangan dihadapi oleh semua hewan yang ada di hutan, dan banyak sekali yang menyerah. Hingga tersisa Moni dan kucing hutan yang mengikuti babak terakhir, yaitu lomba lari. Terdengar cukup mudah, tetapi yang menjadi masalah mereka berdua kelelahan. Dan Moni pun mengejek kucing hutan. Wah, kucing hutan, tubuhmu kelihatan kecil sekali. Mana mungkin kamu bisa menang di pertandingan ini? Ejekan Moni kepada kucing hutan. Dan kucing hutan pun membalas ejekan Moni. Meow. Baiklah Moni, kita lihat siapa yang akan menyelesaikan pertandingan ini sampai tuntas. Kita lihat saja. Dan benar saja, mereka adu balap lari. Ayo Moni, ayo kucing hutan. Ayo Moni, ayo Moni. Dan pertandingan pun selesai. Siapakah pemenangnya? Benar saja, yaitu Moni. Moni adalah salah satu hewan yang terlincah di hutan dan bisa lari sangat cepat. Baiklah, pengobatan akan segera saya mulai. Tunggu dulu. Apakah pantas sang raja memiliki pengawal seorang pencuri? Kata Titi si tupai dengan tiba-tiba datang. Wah, apa maksud kamu tupai? Iya, apa maksud kamu tupai? Tanya sang raja hutan dan Moni kepada Titi. Titi pun menjawab. Kemarin aku melihat Moni mencuri bekal di seorang pemotong kayu di tengah hutan sana. Kata si Titi si tupai. Dan raja pun menanyai Moni dengan penuh rasa curiga. Apakah betul Moni kamu mengambil bekal di hutan sana? Dan Moni pun menjawab, Tidak, si tupai hanya mengada-ngada saja. Aku tidak pernah mengambil bekal siapapun. Jawab Moni dengan penuh rasa takut. Dan datanglah seekor kucing hutan. Sebenarnya aku yang mengambil bekal kemarin. Tidak kucing hutan. Aku kemarin melihat Moni yang mengambilnya. Kata si Titi si tupai. Dan kucing hutan pun menjawab. Memang benar. Kemarin kamu setelah melihat Moni mencuri, kamu langsung bergegas pergi. Betul juga ya kucing hutan. Tapi kamu hebat, kamu dapat mengakui kesalahanmu. Dan raja hutan pun memiliki keputusan yang sangat tepat. Baiklah, saya sudah umumkan siapa yang menjadi pemenang sayembara ini dan berhak menjadi pengawalku. Perhatian, sayembara ini dimenangkan oleh kucing hutan. Dalam cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa sang pemberani inilah yang berani jujur. Sekian dari cerita saya. Sampai jumpa.